dengan skor 2-1. Dan pada malam ini semua pasang mata tentunya akan tertuju ke Lusail Iconic Stadium Qatar untuk menyaksikan partai final antara Argentina versus Prancis. Dan laga ini nantinya akan dimulai pada pukul 00 waktu Indonesia Timur dan dipimpin oleh wasit asal Polandia Simon Marciniak. Nah, pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami hadir dalam talk show dengan tema menanti sang juara Piala Dunia 2022. Sudah tentu kita akan membahas soal laga final malam nanti dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir. Tentunya mereka akan mengupas tuntas kans Argentina ataupun Prancis yang sama-sama telah mengoleksi 2 gelar Piala Dunia. Siapakah yang lebih difavoritkan bakal menggondol Piala Dunia dari Jazirah Arab malam nanti? Saya langsung saja menyapa sekaligus mengenalkan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saya menyapa reporter olahraga senior yang sekaligus kepala RRI Ternate, Pak Yanto Prawironegoro. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kabar baik, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tak hanya Pak Yanto, kita juga masih punya 2 narasumber lainnya. Saya akan lebih dulu menyapa narasumber yang saat ini sudah tersambung kita via Zoom atau melalui online daring, yaitu Bung Asgar Saleh, pengamat sepak bola Maluku Utara yang saat ini berada di Jakarta. Selamat pagi, Bung Asgar Saleh. Selamat pagi, Abang Ga. Iya, selamat pagi, Abang Ga. Anda sudah tersambung dengan kami. Baik, pendengar dan pemirsa, sebelum saya ke Abang Ga, saya menyapa narasumber yang hadir saat ini di auditorium RRI Ternate, Bung Hasbi Yusuf yang merupakan fans Prancis Maluku Utara. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kabar baik, Bung Hasbi ya? Alhamdulillah sehat. Ini raut wajahnya raut wajah juara kayaknya, Pak ya? Iya pasti. Yang pasti. Oke, sudah ada Bung Hasbi Yusuf dan juga Pak Yanto sebagai reporter olahraga senior di auditorium RRI Ternate. Saya kembali akan menyapa Bung Asgar Saleh sebagai pengamat sepak bola Maluku Utara. Selamat pagi, Bung Asgar Saleh dari Jakarta. Halo. Halo, selamat pagi, Abang Ga. Baik, saya akan mencoba kembali menyapa Abang Ga yang saat ini tersambung via daring dengan kami di auditorium RRI Ternate. Sebelumnya saya juga akan menyapa para audiens yang sudah hadir di auditorium RRI Ternate. Selamat pagi, Bung Asgar Saleh. Nampaknya kami masih sedikit mengalami gangguan. Mana pendukung Argentina? Kurang keras suaranya. Kalau saya bilang pendukung Argentina, yang sebelah sini teriaknya Famos. Boleh? Mana pendukungnya Prancis? Oke. Bung Hasbi, kalau Prancis ininya apa ya? Biasanya kalau Argentina Famos, kalau Prancis? Ya. Waduh, ini saya juga bingung, agak-agak susah. Kalian teriak hu aja ya. Oke, mana pendukungnya Argentina? Kurang semangat. Sudah dapat 1 kotak kue tadi, harusnya semangatnya luar biasa. Pendukungnya Argentina mana? Oke, memang ada Presiden Argentina di depan ini, Bung Yani. Baik, sekali lagi saya coba menyapa Bung Asgar Saleh dari Jakarta. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bung Asgar Saleh. Halo, selamat pagi. Nampaknya kami masih sedikit mengalami gangguan sambungan dengan Bung Asgar Saleh yang tadi beliau sedang berolahraga, sepertinya sedang mengitari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Bung Rival ya. Oke, selamat pagi Bung Asgar Saleh. Halo, selamat pagi. Ya, nampaknya kita butuh sedikit waktu untuk dapat tersambung dengan baik dengan Bung Asgar Saleh. Nah, saya akan langsung saja masuk ke talk show kita pagi hari ini dengan
tema ataupun topik menanti sang juara Piala Dunia 2022. Di final kali ini ada Prancis versus Argentina. Kita tahu bersama bahwa kedua tim ini sama-sama meraih 6 poin di babak grup dan tentunya mengalahkan lawan-lawannya di babak knockout atau babak gugur. Sebelum saya ke Bung Asgar Saleh yang saat ini masih dalam proses sambungan dengan kami, saya ke Pak Yanto sebagai reporter olahraga senior. Tentu Anda punya perhatian khusus terhadap helatan Piala Dunia Qatar 2022 tahun ini. Nah, pertanyaannya Bung Yanto, bahwa Argentina berhadapan dengan Prancis. Kita sudah melihat sama-sama sepak terjang keduanya di Piala Dunia kali ini mengalahkan lawan-lawannya. Apakah menurut Anda ini merupakan final yang ideal, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bung Dapi, para pendengar RRI dan juga pemirsa yang saya banggakan. Pertandingan final malam nanti antara juara bertahan Perancis dengan Argentina ini memang merupakan pertandingan yang sangat ideal, finalis yang sangat ideal, karena kedua kesebelasan ini adalah sama-sama pernah menorehkan gelar juara dunia. Jadi Argentina pernah menjadi juara dunia pada tahun 78 dan 86 ketika pemain seniornya seperti Maradona, Mario Kempes kita pernah kenal juga. Begitu juga Prancis, tim yang juga telah 2 kali menjadi juara dunia, yaitu pada tahun terakhir 2014 ya, 2018 maksud kami, dan sebelumnya kalau tidak salah pada tahun 1998. Jadi kedua-duanya adalah 2 tim yang memang punya prestasi menjadi juara dunia. Meskipun memang catatan prestasi juara dunia mereka atau Prancis dan Argentina ini memang masih jauh. Prestasi yang dicapai Brazil, satu-satunya negara yang sudah mencapai 5 kali juara dunia, ditambah dengan Jerman dan Italia 4 kali menjadi juara dunia dari 21 kali perhelatan Piala Dunia sejak tahun 1930. Ketika itu pelaksanaan pertama di Uruguay. Nah, dari prestasi mereka tentunya Prancis dan Argentina ini memiliki motivasi yang sama untuk kembali meraih gelar juara dunia. Paling tidak dia membuat hat-trick 3 kali misalnya. Nah, persoalannya sekarang memang siapa yang berpeluang. Kalau kita melihat peluang, tentu kedua tim ini sama-sama berpeluang besar. Karena kedua tim memiliki pemain-pemain yang berkaliber dunia, yang melanglang buana di berbagai kompetisi baik di Eropa maupun di Amerika, dan bahkan mereka mempunyai pemain-pemain bintang. Tentu Argentina kita tidak bisa meremehkan kemampuan Lionel Messi yang meskipun sudah berusia 35 tahun tetapi permainannya masih luar biasa, dan kita lihat dari perjalanan di Piala Dunia 2022 ini bagaimana Messi memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam bermain sepak bola, dan memang sudah banyak prestasi yang ditorehkan. Nah, begitu juga Prancis yang diperkuat pemain-pemain muda ditambah dengan pemain-pemain senior yang ketika tampil di 2018 masih banyak juga yang tampil, seperti ada Antonio Griezmann, kemudian ada Gerrard, ada beberapa pemain lainnya. Meskipun ada beberapa pemain Prancis yang tampil di 2018 tidak ikut di 2022 karena faktor cedera seperti Kante, kemudian Pogba ya, ini salah satu pemain-pemain yang bisa hadir. Artinya secara teknik dan secara tim, kedua tim ini memiliki kemampuan yang berimbang. Nah, tinggal bagaimana kemampuan pelatih ya, baik dari Perancis ya, yang dikawal oleh Didier Deschamps ini, begitu juga dari Argentina ya. Apakah Anton ini bisa menundukkan strategi yang dibangun oleh Perancis? Dan memang berbeda juga dalam, kalau kita lihat formasi pemain ya. Perancis yang saat ini menggunakan
formasi Eropa ya, yaitu 4-3-2-1. Nah, sementara Argentina tetap menggunakan formasi 4-3-3. Nah, mungkin nanti kita akan bisa lihat bagaimana strategi-strategi yang diterapkan oleh kedua pelatih, tetapi sekali lagi secara umum ini adalah pertandingan yang sangat ideal, finalis yang sangat ideal. Kedua tim sudah melewati babak-babak penyisihan, babak 16 besar, perempat final sampai di semifinal. Dan memang di Qatar ini sebuah turnamen Piala Dunia yang sangat luar biasa, sangat unik, karena hampir seluruh pemain-pemain tim dunia ini mengalami kekalahan. Ya, Argentina pernah dikalahkan, Jerman pernah dikalahkan juga, Brazil juga sempat kalah, dan Perancis juga sempat kalah, meskipun memang kekalahan mereka, terutama Perancis dan Argentina ini tidak berpengaruh sampai posisinya untuk lolos ke babak semifinal dan sampai sekarang babak final. Inilah kita harapkan, tentu ini menjadi sebuah tontonan yang menarik. Oleh karena itu RRI mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya-upaya agar pertandingan babak final malam nanti, terutama di Maluku Utara, ini akan semakin bergairah, semakin membawa semangat sportivitas. Apapun nanti hasilnya, tentu sama-sama kita ingin menyaksikan apakah Perancis yang akan tampil sebagai juara ataukah Argentina. Saya kira itu barangkali. Baik, terima kasih pemaparan awal yang sungguh luar biasa dari Pak Yanto, Kepala RRI yang juga reporter olahraga senior. Saya akan kembali menyapa Bung Asgar Saleh, pemerhati sepak bola Maluku Utara yang saat ini berada di Jakarta. Halo, selamat pagi Bung Asgar Saleh. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi sekali lagi Bung Asgar Saleh. Ya, selamat pagi. Baik, suara Anda sudah terdengar di auditorium RRI Ternate. Apa kabar nih Bung Asgar Saleh? Alhamdulillah sehat. Saya kalau lihat Bung Hasbi wajahnya itu saya tambah sehat. Oke, alhamdulillah ya Bung Asgar Saleh. Ini Bung Asgar Saleh, tadi di awal Pak Yanto sudah memaparkan bagaimana kans kedua tim dalam merebut gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Pertanyaan saya tadi, apakah ini merupakan final ideal yang didamba-dambakan oleh pasang mata di seluruh penjuru dunia? Mungkin pertanyaannya sama. Silakan Anda dapat menanggapi pertanyaan ini Bung Asgar, apa enggak? Ya, kalau terima kasih dulu. Selamat pagi, selamat olahraga pendengar RRI di seluruh Maluku Utara. Pak Yanto, kemudian Bung Hasbi, Davi, senang bisa bergabung dengan RRI Ternate lewat streaming YouTube. Saya saat ini lagi di Gelora Bung Karno, Bang Davi. Siap. Lagi lihat ini kira-kira untuk AFF hari Jumat Indonesia Kamboja lapangannya gimana gitu, sambil olahraga. Tapi kita balik lagi ke Lusail Stadium nanti malam. Saya sependapat dengan Pak Yanto tadi bahwa malam ini memang partai final yang ideal menurut orang, karena biar bagaimana Argentina pernah 2 kali juara, Prancis juga pernah 2 kali juara, dan saya kira malam ini publik di seluruh dunia tentunya lebih terfokus konsentrasinya pada 2 sosok penting. Yang pertama ada Lionel Messi di kubu Argentina. Bisa jadi partai di Lusail Stadium malam nanti itu adalah partai terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia, karena kita tahu dia udah 35 tahun dan 4 tahun lagi sangat mungkin dia tidak akan bermain, dan ini partai final terakhir dia, sekaligus pembuktian apakah levelnya memang sama dengan Diego Armando Maradona atau Mario Kempes dan kawan-kawan. Messi sudah banyak sekali juara di klub, kemudian Argentina dibawa ke Copa Libertadores juga pernah juara, dan saya kira Copa America dia pernah juara bersama timnas, dan malam ini penentuan dia. Kemudian di kubu Prancis ada Kylian Mbappe. Kita tahu ini disebut-sebut sebagai suksesor nomor 10 terbaik di dunia saat ini. Jadi malam nanti apakah kita lihat nanti apakah akan akhir dari era Messi itu tanpa gelar, dan kemudian akan ada gelar baru bersama Mbappe dengan timnas Prancis, karena motivasinya beda Bang Davi. Kita tahu seluruh tim Argentina, seluruh rakyat Argentina hari ini itu berdiri di belakang Messi sambil berharap dia akan sangat bahagia dengan partai terakhir di final Piala Dunia untuk mempersembahkan gelar bagi timnas Argentina. Sementara di pihak Prancis mereka juga mengejar target baru. Kita tahu di Didier Deschamps pelatihnya itu adalah mantan pemain yang membawa Prancis juara dunia 98 bersama Zinedine Zidane. Kemudian dia sukses sebagai
pelatih timnas Prancis ketika mempersembahkan Piala Dunia 4 tahun lalu untuk Prancis. Jadi levelnya tuh sama dengan Franz Beckenbauer di kubu Jerman ya. Pernah bermain juara kemudian jadi pelatih, dan kalau malam ini Prancis bisa membuat meraih juara, itu artinya Deschamps akan jadi manusia spesial karena dia satu-satunya pelatih yang back to back untuk juara dunia untuk kedua kalinya. Jadi dulu Brasil 58-62 pernah juara sekali, kemudian kembali lagi juara, dan itu era lama. Tapi ini era baru, belum ada negara yang back to back untuk juara Piala Dunia, dan Deschamps punya peluang sangat besar malam ini, Bung Davi. Saya kira itu, sambil nanti kita bicara tentang teknis dan analisa taktikal kedua pelatih nanti di sesi berikut. Terima kasih. Baik, Abangga, kita tahu bersama bahwa kedua kesebelasan ini pernah kalah di babak gugur. Nah, ini membuktikan bahwa mereka juga mempunyai kelemahan. Untuk kekuatan maupun kelemahan dari kedua tim final ini, menurut Anda seperti apa, Abangga? Kita mungkin bedah kekuatan ya, bahwa kekalahan di fase grup terutama Prancis itu tidak lagi mempengaruhi langkahnya ketika mereka kalah dari Tunisia 1-0 ya. Berbeda dengan kekalahan Argentina di laga pembuka, itu mengejutkan tapi mereka bangkit dan akhirnya bisa ada di partai final. Jadi kalau saya malam ini kita lebih melihat ke aspek taktikal. Ini sejarah juga bahwa untuk pertama kalinya di 22 kali penyelenggaraan Piala Dunia ada dua tim yang pernah sama-sama kalah kemudian bermain di partai final. Dulu kemarin-kemarin hanya satu tim misalnya kalah di fase grup atau di partai pembuka kemudian mereka jadi juara, tapi ini dua-duanya pernah kalah dan dua-duanya kebetulan berhadapan di partai final. Jadi kalau saya Deschamps maupun Scaloni di kubu Argentina saya kira punya banyak pelajaran lah, mulai dari fase grup di 16 besar, 8 besar, dan terakhir kemarin partai semifinal, dua-duanya bermain sangat luar biasa, dan saya kira mungkin aspek taktikalnya nanti kita akan kaji lah. Saya ingin dengar dulu Bang Hasbi terutama, yang Prancis sampai mati dari awal, kira-kira bagaimana respon dia, Bang Devi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja Abang Hasbi atau Bung Bices bisa memberikan prediksi atau menerawang laga malam nanti seperti apa. Kalau boleh ingin jujur Anda katakan, Anda sudah pasti Prancis akan menjadi juaranya. Silakan Bung Bices. Ya, saya kira memang laga final ini tadi disampaikan itu laga yang spesial karena mempertemukan dua kutub sepak bola Latin dan Eropa. Nah, tetapi dalam 24 tahun terakhir hanya Prancis yang bisa mengukir sejarah, 2 kali juara dunia, kemudian back ke final secara berturut-turut di 2018 dan 2022. Nah, saya kira gaya sepak bola dua kutub ini memang berbeda ya. Latin dengan selalu mengandalkan pada sosok tertentu misalnya Lionel Messi dan seterusnya. Sementara Prancis dengan sosok gaya permainan yang kolektif, mengandalkan kolektivitas permainan. Jadi ada kekompakan tim yang menentukan kemenangan, bukan pada personal. Nah, Argentina hanya mengandalkan pada seorang Messi. Oleh karena itu dalam 5 edisi Piala Dunia, Messi terlalu difokuskan untuk menentukan kemenangan, sehingga Messi sampai di umur 35 tahun tidak bisa mendapatkan gelar Piala Dunia yang diangankan. Sementara Mbappe di umur yang sangat muda dia bisa memenangkan Piala Dunia. Satu kali ikut Piala Dunia, 1 kali pernah juara, dan 2 kali mungkin juga Mbappe juga akan memecah rekor sebagai satunya pemain yang 2 kali ikut Piala Dunia dan 2 kali juga juara. Nah, kalau kita melihat komposisi pemain, saya percaya bahwa Prancis akan juara karena saya melihat komposisi pemain Prancis ini tidak beda dengan 2018 ya. Walaupun ada beberapa pemain yang cedera kayak tersebutkan seperti Kante, Pogba, lalu Kimpembe dan seterusnya. Tapi terakhir misalnya Benzema ya, lalu kemudian dengan Fernandes ya, Lucas ya, kecederanya beberapa pemain inti nyata tidak mempengaruhi. Karena tadi saya bilang bahwa Prancis bermain secara kolektif, bukan bergantung pada satu pemain saja atau seperti Argentina di Messi. Oleh karena itu saya kira Prancis akan memenangkan
juara dunia di 2022 ini suatu yang menurut saya itu sangat logis ya. Coba Anda bisa lihat komposisi pemain Prancis misalnya. Jadi, kalau teman-teman mau menonton laga Prancis sejak awal sampai akhir, benteng pertahanan, barisan pertahanan Prancis itu sudah terbukti ya. Ada Varane, ada Konde, ada Ibrahim Konate ya, ada Upamecano misalnya, ditopang oleh Yusuf Fofana, Griezmann, itu memudahkan aliran bola ke Dembele, Mbappe dan Giroud ya. Walaupun tadi sampaikan bahwa pola Prancis menampakkan satu pemain depan misalnya Giroud misalnya, tetapi Dembele dengan Mbappe itu adalah tidak bisa disebut sebagai dua gelandang serang, dua gelandang, dua wing, tapi mereka bisa jadi adalah trisula yang menentukan arah kemenangan. Karena itu saya hampir dengan sistem atau pola permainan Argentina yang hanya bergantung pada Messi, maka sulit untuk bisa menembus pertahanan dan komposisi pemain yang kolektif seperti yang sekarang dilakukan oleh Deschamps. Nah, karena itu saya hampir pasti sebelum pertandingan sudah pasti tahu siapa pemenangnya, dan itu Prancis. Sayangnya tidak ada fans Argentina yang hadir di depan. Bung Muhammad Sinen dan juga Bung Sutopo Abdullah berhalangan hadir. Oke, kalau tadi Bung Bices Anda sampaikan bahwa Argentina bergantung pada sosok Lionel Messi, apakah ini artinya Prancis nanti malam akan memberikan konsentrasi penuh untuk mengawal Lionel Messi, ataukah bermain seperti biasanya mereka melenggang ke babak final ini, Bung Bices? Saya kira Prancis tidak ada skema anti Messi bagaimana oleh Argentina atau yang lain. Inggris punya skema atau anti Mbappe plan misalnya ya. Ada pola anti Mbappe yang kecepatan larinya saya sebut seperti center gitu kan. Nah, kecepatan larinya luar biasa ini pemain. Nah, kalau misalnya penerapan pola untuk anti Mbappe misalnya, maka saya kira ruang di kanan dan tengah itu akan mudah dipenetrasi oleh pemain yang lain. Nah, saya kira Prancis hampir tidak mengandalkan Messi, karena dengan usianya seperti yang sekarang, Messi tidak segesit ya dua edisi atau satu edisi yang lalu ya. 35 tahun dengan 24 tahun perbandingan itu beda jauh, dan saya kira Prancis tetap dengan skema kolektivitasnya, dan saya kira itu akan menentukan akhir pertandingan ya. Dan saya kira itu kalau bicara akhir sudah selesai. Nah, tadi saya tambahkan sedikit misalnya, betul Deschamps itu adalah pelatih yang menorehkan sejarah sebagai pelatih dan sebagai pemain. Dan saya kira posisi Deschamps itu juga selain seorang pelatih, dia menurut saya adalah pengatur strategi yang luar biasa. Tetapi ada teringat saya satu kalimat indah dari seorang jenderal perang besar, Napoleon Bonaparte, juga dari Prancis, mengatakan bahwa tugas para jenderal itu hanya mengatur strategi pertempuran, tetapi jalan pertempuran dan kemenangan ditentukan oleh para tentara dan para prajurit. Oleh karena itu saya kira Deschamps hanya pengatur ya strategi, tapi jalan dan arah permainan serta penentu kemenangan itu pada pasukan yang bertarung 11 orang ini. Oleh karena itu kolektivitas menjadi niscaya dalam taktik permainan sepak bola modern. Saya kira itu yang menjadi dalil saya berani mengatakan bahwa Prancis terlalu kuat ya melawan Argentina. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bung Bices. Sebelum saya kembali ke Pak Yanto, saya coba kembali menyapa Abangga yang saat ini berada di Gelora Bung Karno. Abangga, kalau tadi Bung Bices menyampaikan bahwa Prancis bermain dengan kolektivitasnya, sementara Argentina hanya bergantung pada sosok Lionel Messi. Anda sebagai pengamat sepak bola melihatnya seperti apa? Apakah benar apa yang disampaikan oleh Bung Bices tadi, ataukah Anda punya pendapat tersendiri? Silakan. Ya, Bung Davi, kalau kita lihat aspek taktikal sejak Qatar 2022 dimulai, itu Argentina itu selalu bermain dengan taktik yang berbeda-beda. Kadang-kadang dia pakai 4-3-3, kadang-kadang 4-4-2, kadang juga dia pakai 3-5-2. Artinya Scaloni itu selalu menyesuaikan skema bermain dengan lawan yang dihadapi. Jadi selalu
beda tiap kali. Kita tidak tahu nanti apakah sebentar malam dia akan bermain dengan skema 4-4-2 seperti biasa atau tidak. Tapi nanti saya akan sampaikan. Yang kedua, di kubu Prancis itu Deschamps sejak awal konsisten dengan pakem 4-2-1-3. Jadi dia selalu menaruh 4 back sejajar. Di situ ada Ibrahima Konate, kemudian ada Varane, kemudian Theo Hernandez dan Konde. Kemudian dia punya 2 gelandang sentral yang sangat bagus menurut saya, duet antara double pivot antara Fofana dengan Tchouaméni. Kemudian di depan ini yang paling berbahaya pemainnya, Griezmann. Kita tahu Anthony Griezmann ini dulu adalah penyerang murni, tapi oleh Deschamps di Qatar 2022 dia bermain dengan peran yang agak berbeda dengan 4 tahun lalu di Rusia. Jadi dia cenderung bermain di belakang Giroud dan dia diberi freestyle. Jadi Griezmann ini bebas bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Kita lihat ketika dia bermain lawan Maroko, menurut saya pemain Prancis yang paling bagus adalah Griezmann karena dia turun sampai ke bawah untuk membantu lini pertahanan ketika ditekan oleh Maroko. Kemudian dia jadi orang pertama ketika memegang bola untuk membuild up serangan. Jadi serangan Prancis itu selalu dimulai dari Griezmann. Dan Bung Hasbi tadi sudah menyebut betul bahwa kita jangan lupa ada 2 kereta cepat di kubu Prancis, ada Mbappe dan Dembele. Dan Giroud juga striker yang menurut saya hold and play-nya sangat keren dia. Dia fiksi-fiksinya untuk mengambil ruang kosong di kotak penalti itu sangat luar biasa. Dan tipikal Giroud ini sangat disukai oleh Mbappe karena dia membuka ruang untuk Mbappe. Jadi saya melihatnya Deschamps akan konsisten sebentar malam. Dia akan tetap dengan pola atau skema 4-2-1-3 untuk menjaga keseimbangan tim. Dan saya cenderung menduga Scaloni akan bermain dengan 4-4-2. Kenapa dia memilih 4-4-2? Karena dia akan cenderung untuk menumpuk 4 gelandang di tengah Argentina. Kalau itu tidak dilakukan, saya kira Prancis akan sangat berbahaya. Makanya dia akan memilih opsi yang paling rasional itu menumpuk 4 gelandang. Kita tahu situ ada Rodrigo de Paul, kemudian ada Enzo Fernandez, kemudian ada McAllister dan ada Paredes. Dia akan bermain di situ. Kemudian 4 back sejajarnya tetap di belakang, di depan dia akan mengandalkan Lionel Messi dan siapa penyerang yang Julian Alvarez yang bermain di City yang sudah mencetak 4 gol. Jadi kalau kita lihat produktivitas dua-dua tim ini sangat luar biasa, 12 dan 13 gol memasukkan. Artinya mereka akan sangat berbahaya ketika memegang bola. Karena itu menurut saya malam nanti Bung Davi yang menentukan menang apa kalah kedua tim itu di lini tengah, pertarungan lini tengah. Jika saja Scaloni bermain dengan 4-4-2, artinya dia memilih untuk menumpuk 4 gelandang di sektor tengah Argentina, itu juga punya celah yang sangat berbahaya. Artinya coverage-nya akan sangat berbahaya ketika 4 gelandang ini terlambat untuk menutup agresivitas 2 back sayap yang ditempati oleh Molina dan Acuna. Terutama Molina di sisi kanan itu dia kan sangat agresif untuk naik menyerang. Nah, ini ruang celah yang space yang ditinggalkan oleh Molina jika tidak di cover oleh De Paul dan Enzo Fernandez itu akan sangat berbahaya bagi seorang Mbappe yang punya kecepatan di atas rata-rata. Karena itu Argentina tidak punya opsi lain. Dia akan menumpuk 4 gelandang di tengah untuk membatasi pergerakan Griezmann terutama, dan dia akan mengustikan agar Rodrigo de Paul, kemudian Enzo Fernandez, Paredes dan juga McAllister itu akan ketika kehilangan bola mereka akan turun untuk membantu 2 back sayap Argentina. Saya melihatnya pertarungannya di lini tengah ini akan sangat menarik nanti malam. Dan jangan lupa Griezmann itu dari awal punya peran berbeda. Dia selalu diberi ruang yang bebas oleh Deschamps. Jadi kalau Anda mau mematikan Mbappe tidak bisa dijaga. Mbappe tidak akan mampu dijaga dengan man-to-man marking ya, karena dia punya kecepatan, dia punya skill bola. Mengisolasi Mbappe hanya bisa dilakukan apabila arilan bola dari Griezmann dan Giroud sebagai pemantul itu berhenti. Kalau tiga segitiga ini mampu diantisipasi oleh lini tengah Argentina, mungkin Argentina akan memenangkan pertandingan. Bung Hasbi tadi bilang bahwa mereka tergantung Messi, betul. Tapi jangan lupa bahwa ada anak muda baru yang baru muncul dan saya kira ini rising star yang mungkin juga akan jadi pemain muda terbaik. Julian Alvarez itu sudah bikin 4 gol dan dia selalu ada ketika Messi terkepung. Jadi perhatian Varane dengan Ibrahima Konate juga akan seutuhnya ke situ. Tapi saya kira 2 double pivot Prancis, saya yakin Deschamps tidak akan menyuruh mereka untuk agresif membantu serangan. Tchouaméni ini tahu Aurelien ini anak baru yang baru bermain di Real Madrid musim ini dan dia sangat konsisten bermain sebagai gelandang pengangkut air menggantikan peran Pogba. Kemudian Wesley Fofana juga punya pekerja keras sama seperti Kante. Jadi saya kira kalau Bung Bistes bilang menyebut bahwa Prancis 2022 tidak beda jauh dengan 2018, saya setuju.
karena nyaris tipikal pemainnya dipilih Deschamps itu sesuai skema yang dia inginkan, 4-2-1-3. Jadi mudah-mudahan kita lihat nanti malam pertandingannya akan sangat tinggi dengan levelnya, dan di level seperti ini di partai final banyak tekanan, harus juara dan sebagainya. Saya kira kita menunggu gol itu kemungkinan tercipta karena kesalahan-kesalahan kecil, hal-hal detil kecil yang terjadi entah di lini pertahanan Prancis atau di Argentina, itu akan membuat sebuah tim kesulitan. Anda lihat kemarin malam ketika semifinal Prancis melawan Maroko, gol di menit keempat itu langsung membungkam permainan Maroko, karena itu kesalahan detil sekali. Ketika salah mengantisipasi bola kemudian berakhir dengan gol, itu merubah skema pertandingan secara keseluruhan. Jadi nanti malam saya kira pertarungannya akan sangat seru, dan kalau orang menyebut ini partai final ideal menurut Pak Yanto tadi, saya setuju bahwa ini memang puncak dari pertandingan. Khusus untuk Argentina juga tambahan saya, mereka selain terbebani dengan harus membawa Messi untuk membuktikan dirinya selevel dengan Diego Armando Maradona, mereka juga harus membungkam kritik publik selama ini bahwa ada kecenderungan FIFA dan wasit itu untuk berpihak ke Argentina. Ini beban psikologis yang tidak ringan untuk timnas Argentina, dan saya kira level pertandingan nanti malam mudah-mudahan akan berlangsung dengan seru. Begitu Bung Devi. Baik, terima kasih Abangga. Nanti juga kami akan tanyakan berkaitan dengan isu-isu dari pandit sepak bola yang memberikan komentar bahwa ada kecenderungan terhadap Lionel Messi dan sebagainya. Kita sebelum ke jeda lagu, saya kembali ke Pak Yanto. Pak Yanto, kalau tadi Bung Bices mengatakan bahwa Lionel Messi tidak akan mendapatkan pengawalan khusus karena Prancis dengan gaya kolektivitasnya, juga faktor usia Messi itu sendiri. Pandangan Anda seperti apa, Bung? Pak Yanto. Ya, baik Bung Davi. Jadi kalau kita bicara Messi, ini memang pemain yang boleh dikatakan memiliki talenta yang luar biasa. Jadi seorang pemain bintang itu memang meskipun dia sudah memasuki usia senja dalam dunia persepak bolaan, ya, tadi disampaikan bahwa ini merupakan kesempatan bagi Messi untuk menunjukkan apakah dia mampu membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia atau tidak, ya. Karena ini kan sangat juga menambah gengsi secara pribadi, ya. Kita kenal pemain-pemain yang sukses membawa timnya menjadi juara Piala Dunia itu punya prestis tersendiri, seperti Maradona misalnya. Kemudian beberapa pemain dunia lainnya seperti Pele, pemain dari Brasil. Makanya kemarin kita melihat bagaimana terpuruknya dan kesedihan yang dialami oleh seorang pemain Portugal, ya, Ronaldo, yang gagal untuk membawa timnya menjadi juara. Ini kan suatu hal yang sangat miris tentunya. Inilah kesempatan Messi untuk menunjukkan bahwa dia bintang di dunia sepak bola di berbagai turnamen besar, kompetisi besar. Tetapi apakah dia sukses juga membawa timnya tampil sebagai juara? Inilah salah satu motivasi bagi seorang Messi. Artinya memang meskipun usianya sudah tua, tetapi pergerakan tanpa bola ini yang harus diwaspadai. Saya pikir ini akan menjadi sebuah PR juga bagi pelatih Didier Deschamps, meskipun memang mungkin tidak dikawal secara khusus Messi, tetapi paling tidak ada beberapa pemain belakang ini yang akan ditugaskan oleh Didier Deschamps untuk mengawal Messi, karena pergerakan tanpa bola Messi inilah yang sangat berbahaya, bukan semata-mata kemampuan dia secara personal, tetapi kalau kita perhatikan dalam setiap pertandingan Messi ini ada di mana-mana, ya. Nah, dengan formasi yang akan dimainkan oleh pelatih Leoni Antoni ini, mungkin dengan formasi 4-3-3 kelihatannya memang Argentina juga tidak menumpukan kekuatan untuk mencetak gol itu di tangan Messi. Bisa jadi di pemain lainnya ada De Maria yang kita juga lihat punya potensi, kemudian ada pemain-pemain muda yang saat ini juga punya potensi. Artinya Messi karena sudah diperhitungkan akan menjadi target pengawalan yang ketat dari pemain-pemain belakang Prancis, maka saya yakin Leoni Antoni akan tidak memfokuskan Messi untuk mencetak gol, tetapi yang harus menjadi perhatian teman atau pemain-pemain Prancis adalah
bagaimana pergerakan tanpa bola seorang Lionel Messi. Di samping itu juga memang ada handicap beberapa dari Prancis, yaitu sampai saat ini tidak pernah ada seorang ataupun tim Piala Dunia juara bertahan itu bisa kembali menjadi juara. Ini juga menjadi catatan yang harus diwaspadai, meskipun ini barangkali menurut saya bukan sesuatu yang pasti, tapi ini juga ada kecenderungan, ada kekhawatiran karena tidak pernah seorang tim sepak bola Piala Dunia sebagai juara bertahan di tahun berikutnya akan kembali menjadi juara. Nah, kalau ini bisa dipecahkan oleh Prancis, ini sungguh luar biasa karena satu-satunya yang masih punya kesempatan untuk memecahkan rekor ini adalah Prancis. Artinya Prancis juga mempunyai motivasi besar untuk bisa mempertahankan gelar juara. Meskipun kali ini pertandingan tidak lagi di Eropa. Dulu ada adagium mengatakan kalau Piala Dunia dilaksanakan di Eropa maka tim yang juara adalah dari Eropa. Sebaliknya ketika ada penyelenggaraan di Amerika maka yang tampil sebagai juara adalah Amerika. Ternyata itu sudah terbantahkan karena ada beberapa negara Eropa terutama ketika pelaksanaan Piala Dunia 2014 di Brasil itu yang juara adalah Jerman. Artinya apa? Mungkinkah hari ini atau malam nanti Prancis akan membuat sejarah baru bahwa juara bertahan itu bisa kembali menjadi juara. Nah, ini tentu semuanya akan memungkinkan. Jadi oleh karena itu inilah yang dikatakan bahwa secara teknik saya kira antara Prancis dengan Argentina ini tidak terlalu jauh berbeda, tetapi bagaimana kematangan peluang, memanfaatkan peluang dan memanfaatkan kesalahan lawan ini akan menjadi salah satu strategi untuk bisa memenangkan pertandingan, Bung David. Baik, terima kasih. Mana pendukung Argentina? Waduh, kurang semangat. Sekali lagi pendukung Argentina. Famosnya agak lemah ini, ada aura-aura kekalahan sepertinya ini. Mana pendukungnya Prancis? Nah, ini aura juara seperti ini nih. Tapi saya berada di tengah-tengah tentunya. Kita akan jeda sebelum melanjutkan talkshow kita menanti sang juara Piala Dunia 2022. Kami akan segera kembali. Kembali lagi dalam talkshow menanti sang juara Piala Dunia 2022 langsung dari auditorium RRI Ternate yang juga disiarkan di Pro 1 di 101,8 FM dan Anda juga dapat menyaksikan talkshow pagi menjelang siang hari ini di kanal YouTube RRI Ternate Official RRI Ternate. Kami akan kembali berbincang dengan para narasumber masih bersama dengan Pak Yanto, Bung Bices dan juga Abangga yang saat ini berada di Jakarta. Saya kembali ke Abangga. Halo Abangga, selamat pagi. Ya, kami tentu masih akan berbincang dengan ketiga narasumber. Sebelum ke Abangga, saya akan coba kembali berbincang dengan dua narasumber yang saat ini berada di auditorium. Saya kembali dengan Pak Yanto. Pak, kalau tadi sudah dibahas berkaitan dengan lini tengah dan lini serang, bahkan menurut Abangga bahwa ini akan menjadi pertarungan lini tengah dari kedua kesebelasan. Bagaimana kekuatan lini belakang itu dari kedua kesebelasan ini? Apakah ini menjadi hal yang juga diinstruksikan khusus oleh sang pelatih baik Lionel Scaloni maupun Didier Deschamps, Pak? Silakan. Baik, Bung Davi. Jadi kita berhitung bagaimana kekuatan kedua kesebelasan atau kedua tim di sektor pertahanan ya. Kalau kita melihat formasi yang kemungkinan akan digunakan oleh pelatih baik pelatih Lionel Scaloni dari Argentina maupun dari Prancis yaitu Didier Deschamps, ini memang kelihatannya pertahanan ini menjadi kunci juga, kunci untuk menjegal pemain-pemain depan lawan. Jadi di Deschamps juga dia menggunakan formasi 4-3-2-1. Artinya pertahanan ini tetap menjadi fokus untuk mengawal serangan lawan. Begitu juga Argentina, dia menggunakan formasi, kalau dalam kondisi normal kelihatannya akan menggunakan formasi 4-3-3. Artinya tetap konsentrasi di pertahanan ini sama-sama menjadi perhatian kedua pelatih. Nah,
Hanya saja bagaimana kepiawaian pemain-pemain depan. Kalau kita melihat dari Prancis ini yang menggunakan pemain di depan ini hanya dengan satu target, tetapi sebetulnya apa yang disampaikan Bung Hasbi tadi betul, bahwa Prancis walaupun memang di depan itu ada Kylian Mbappe, tetapi ketika serangan dilakukan Prancis itu ada 3 pemain yang berbahaya ya. Artinya 2 rekan Mbappe, yaitu seperti Antoine Griezmann, kemudian Gerrard juga seringkali overlap ke depan. Bahkan di Piala Dunia 2018 Mbappe dan Antonio Griezmann adalah salah satu pencetak gol ketika dia mengalahkan Kroasia. Nah, ini menjadi pertimbangan untuk seorang pelatih dari Argentina, yaitu Lionel Scaloni. Nah, sebaliknya begitu juga di Argentina sekarang ini juga ada pemain belakang yang sangat dihandalkan, yaitu ada Lisandro Martinez, kemudian ada Alexis. Ini juga pemain-pemain yang dipercayakan untuk mengawal pergerakan Mbappe. Karena kita ketahui Mbappe ini seorang pemain yang punya kecepatan luar biasa, apalagi ditopang usianya yang masih sangat muda ya. Dan Prancis ini ada kelebihannya, ada serangan-serangan yang sangat cepat, sangat mendadak. Ketika dia mengalahkan Kroasia di babak semifinal, itu sebetulnya Maroko, itu sebetulnya gol yang mungkin di luar dugaan karena begitu cepat. Nah, oleh karena itu kunci dari pertandingan malam nanti adalah bagaimana tim itu bisa memasukkan gol lebih dahulu. Itu akan sangat mempengaruhi mental para pemain, mental lawan. Nah, ketika misalnya Prancis bisa mengalahkan atau memasukkan gol lebih dulu ke gawang Argentina, ini akan sangat membawa semangat. Begitu juga sebaliknya Argentina. Nah, kelemahan dari 2 formasi yang dibangun atau baik Prancis maupun Argentina ini tentu ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, kelemahan dari sisi formasi 4-3-3 ini adalah memang secara umum pergerakan bola di lini tengah ini akan menjadi milik pemain-pemain dengan formasi 4-3-3. Tetapi memang ketika untuk melakukan solo karir, solo serangan ini agak sulit. Nah, oleh karena itu memang kelihatannya saya berpikir Argentina betul-betul tidak lagi mematok atau menargetkan Lionel Messi untuk menjadi sebagai goal getter, karena memang dia sudah tahu ini akan dikawal ketat oleh pemain-pemain Prancis. Nah, sebaliknya dengan formasi 4-3-2-1 yang akan dibangun oleh ada kata kondisi normal, ini memang menjadi sebuah pergerakan yang sangat mengandalkan pemain-pemain di depan. Tetapi selama ini Prancis juga tidak baku dengan formasi 4-3-2-1. Jadi terkadang dia akan melihat situasi, bisa jadi pemain gelandang ataupun pemain sayap ataupun pemain belakang ini bergerak untuk melakukan serangan secara mendadak karena begitu kecepatannya. Nah, memang yang menjadi persoalan adalah 2 tim ini bergaya bermain berbeda. Eropa kita kenal dengan bergaya cepat, yaitu Prancis ini kan lebih ke Eropa, ini pergerakannya cepat, dan sementara Amerika ataupun Argentina dia masih menggunakan permainan yang lebih banyak ada style indah, menggoreng bola segala macam, ini juga menjadi bagian. Tetapi ketika Argentina menghadapi Kroasia terakhir, itu saya melihat Argentina bermain tidak lagi dengan gaya Amerikanya. Mereka juga bermain cepat, bahkan ada 2 pemain depan itu yang punya kecepatan larinya luar biasa, pemain masih muda itu. Ini juga menjadi perhitungan bagi Didier Deschamps untuk mengawal seorang Martinez, kemudian juga ya Di Maria ini juga bahaya, pemain yang walaupun usianya sudah atas 30 tetapi merupakan pemain senior Argentina yang perlu diperhitungkan. Artinya saya kira dari sisi pertahanan Bung Davi, baik Prancis maupun Argentina ini secara umum memiliki kekuatan yang sama. Nah, tinggal bagaimana kematangan, kecerdikan seorang Mbappe dan kawan-kawan di depan atau Lionel Messi untuk lepas dari pengawalan yang sangat ketat. Karena bisa jadi ketika diserang mereka akan turun, atau Prancis bisa hanya meninggalkan 1 pemain di depan. Nah, sebaliknya Argentina juga sama, ketika diserang dia akan turun ke bawah, barangkali hanya tinggal Messi yang berada di lini depan, artinya tidak turun untuk mempertahankan gawangnya. Sekira begitu. Baik, saya kembali ke Abang Ga. Iya, Abang Ga. Oh, nampaknya belum tersambung dengan kami. Saya ke Bung Bices. Bung Bices, kalau tadi Pak Yanto sudah
menyampaikan bahwa kedua pelatih tentunya akan memberikan fokus kepada lini pertahanan juga. Nah, kita tahu bersama bahwa di Prancis ada Theo Hernandez yang bisa saja mencetak gol, dan itu ia sudah buktikan saat di semifinal kemarin menjadi gol pembuka, memberikan semangat bagi timnya. Tapi di satu sisi Argentina juga punya back-back bagus seperti Marcos Acuna dan juga ada Molina. Nah, di tengah ada Nicolas Otamendi. Apakah ini pelatih akan memberikan instruksi khusus kepada back-back Prancis untuk total bertahan seperti misalnya Theo Hernandez yang kadang naik, ataukah Theo Hernandez juga punya peluang diberikan oleh pelatih untuk bisa sekali-sekali tampil menyerang, membantu para striker Mbappe dan juga Oliver Giroud? Silakan. Ya, saya kira kalau Anda menonton laga Prancis dan kemudian Anda mereview kembali permainan Prancis di 2018-2022, saya kira skema pertandingan Prancis hampir tidak jauh beda ya skemanya. Tadi disampaikan bahwa masuknya barisan pertahanan ke lini depan, misalnya kayak pergerakan Theo Hernandez, ada Frane apa semua. Kalau orang membacanya ya bisa jadi dengan demikian sistem pertahanannya pasti agak rapuh. Tidak, dalam permainan yang mengandalkan kolektivitas, semua lini ya dianggap kalau posisi menyerang semua menyerang, ya pertahanan semua bisa menjadi pertahanan yang kokoh. Dan jangan lupa bahwa Deskam itu dengan dalam dua edisi Piala Dunia itu ada satu hal menarik, bahwa satu yang kuat dalam arsitektur kepelatihan atau sistem permainan Prancis itu adalah manipulasi ruang. Ya, jadi Deskam itu selalu manipulasi ruang sekecil apapun. Jadi transisi antara Yusuf Fofana dengan Theo Hernandez itu berjalan baik. Ketika Theo Hernandez bergerak ke depan, maka Yusuf Fofana itu akan turun untuk menjaga pertahanannya. Begitu juga Konde, ketika Konde bergerak Dembele juga akan turun. Dan sebaliknya ya, ketika Pavard maju, maka Aurelian juga dipastikan akan bergerak turun untuk menjaga itu. Saya kira ini soal skema penyerangan ya. Jadi dalam tim atau kelas sebesar final, semua dua tim akan hati-hati dalam menyusun skemanya ya. Tetapi saya memastikan bahwa dengan dua edisi Piala Dunia yang telah kita lewati 2018 dan 2022, maka Prancis lebih jauh unggul ya, baik dalam transisi lini maupun dalam pemain-pemain per lininya. Nah, saya ingat lagi bahwa betul bahwa Lionel Messi memang pemain yang sudah ujur, tapi dia pemain bintang ya. Tetapi apa gunanya Messi kalau tidak dibantu oleh lini tengah dan belakang Argentina. Tetapi saya ingat bahwa di Amerika Latin memang selalu begitu polanya. Jadi mengandalkan pada pemain-pemain tertentu. Brasil dengan Pele dan Neymarnya, lalu kemudian di Argentina sejarahnya bicara soal Pele dan Argentina, Maradona dan Messi ya. Nah, mana kalau Anda baca sejarah sepak bola Eropa, Anda mengenal sosok tertentu, misalnya Zidane misalnya. Tapi orang juga akan mengenal sejajar dengan Lilian Thuram, ya, Descan dan seterusnya. Jadi tidak ada pemain yang menonjol karena kolektivitas itu. Dan malam nanti final adalah menurut saya bukan soal Lionel Messi lawan Mbappe, tetapi soal kolektivitas melawan individual. Ya, dua filosofi sepak bola yang akan berbeda yang akan bertarung di Lusail Stadion sebentar malam. Dan saya kira ini akan menjadi hiburan tersendiri karena dengan dua taktikal sepak bola yang berbeda akan memberikan warna sepak bola yang berbeda juga. Dan karena itu semua akan dunia akan menyaksikan sebuah sejarah baru ya. Tadi saya mengatakan bahwa Prancis akan memecahkan sejarah 60 tahun ya, yang pernah diukir oleh Brasil dan Italia sebagai juara bertahan yang menjuarai kembali Piala Dunia berikutnya. Dan malam ini ya, saya kira Prancis akan mengukir itu ya. Dan tidak mungkin tadi kalau tadi disebut kalau main di benua Asia Brasil menjuarai.
main di benua Afrika berhasil menjuarai. Nah saya kira main di Timur Tengah kelihatannya Prancis lebih menonjol ya, karena jadi ini soal tua benua juga ya, tua kawasan juga ya. Saya kira kemarin dibilang ketika Prancis berhadapan dengan Maroko, Prancis akan kayak misalnya Yusuf Fofana atau Dembele misalnya, istrinya orang Maroko kira-kira begitu ya. Nah, tapi tidak juga ya. Nah, karena dukungan ke Prancis itu makin kuat di Timur Tengah dan Afrika karena dia mewakili kelompok imigran. Karena itu saya kira Prancis akan mendapat simpatik yang luar biasa dan dukungan itu menjadi penting ya. Karena Anda tahu bahwa hari ini di stadion di Qatar ya, selama edisi ketika pertama kali Piala Dunia dibuka, supporter Eropa itu sangat sedikit dibandingkan dengan supporter Latin, Asia, Afrika dan Timur Tengah. Kenapa? Karena Qatar membatasi ruang kayak LGBT ya, miras dan seterusnya. Sementara itu yang diminati oleh orang Eropa. Oleh karena itu ya, di stadion-stadion di Qatar itu diisi oleh penonton-penonton yang dari Latin dan seterusnya. Nah, saya berharap dengan finalnya Prancis itu Timur Tengah, Eropa dan Asia itu berpihak pada Prancis karena ada pesan ya, imigrannya. Jadi ada keragaman yang dimunculkan oleh Prancis itu bandingkan dengan Argentina. Dan saya pastikan malam nanti ya, Messi akan dipensiunkan secara terhormat oleh Prancis. Luar biasa ini Bung Bices. Tapi tidak lengkap ya. Sebelum saya ke Abangga, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan bagaimana prediksi dari kubu Argentina. Mungkin di bagian sini kubu Argentina, Pak Yani di mana Pak Yani? Pak Yani mungkin bisa memberikan sedikit prediksi. Kalau tadi Bung Bices biar berimbang talkshow kita Pak Yani. Kira-kira Pak Yani, bagaimana kans Argentina untuk menjuarai Piala Dunia kali ini? Kalau dari pernyataan Bung Bices tadi bahwa sangat logis jika Prancis yang akan menjuarai Piala Dunia di Jazirah Arab ini Pak Yani. Mungkin bisa ke depan Pak Yani, di bagian sini depan. Sekaligus skornya Pak Yani. Saya yakin Pak Yani bilang 3-0 ini. Dan tiga-tiganya penalti dari Messi. Baik. Silakan. Saya rasa sebentar malam Argentina pasti menang 2-1 skornya. Skornya 2-1. Iya. Siapa yang mencetak gol nih kira-kira Pak Yani? Messi sama ini Alvarez. Julian Alvarez. 2-1 ya, begitu. Oke. Tepuk tangan famos untuk pendukung Argentina. Hidup Argentina. Oke, karena kita sudah tersambung kembali dengan Abangga, ya saya kembali dengan Abangga. Abangga, kalau tadi Pak Yanto juga Bung Bices sudah menyampaikan ini juga akan ada perhatian khusus terhadap lini belakang. Kita tahu bahwa Prancis punya lini belakang yang bagus, begitupun juga Argentina. Nah, di sisi penjaga gawang ada Hugo Lloris dan juga Emiliano Martinez di Argentina. Apakah Anda punya pendapat yang sama, Abangga? Saya melihatnya begini, Bung Davi, bahwa yang saya bilang dari awal, kedua tim ini sudah pernah bertemu. 4 tahun lalu, Prancis menang 4-3 melalui pertandingan yang sangat sengit ya. Kalau kita lihat skuad yang tersisa di kubu Prancis hari ini, masih ada Mbappe, Giroud, sama Griezmann. Kemudian Anton Dembele juga masih ada. Artinya tidak berubah jauh. Sementara di Argentina tersisa Otamendi, Messi, dan Di Maria, serta Marcos Acuna yang sekarang bermain sebagai bek sayap kiri. Jadi semua pemain relatif saling mengetahui. Problemnya kemudian yang saya bilang adalah di level seperti ini dengan banyak tekanan, aspek kualitas teknis berimbang, akan kedua tim menghindari hal-hal kecil yang membuat kesalahan, misalnya di area penalti. Betul tadi Bung Hasbi bilang bahwa Messi sudah tua misalnya, tapi jangan lupa bahwa Messi ini salah satu pesepak bola terbaik di dunia. Saya andaikan seperti ini, kalau Anda berjalan di jalan raya, kemudian ada Mercy yang mogok, kemudian ada Avanza sama Terios yang lewat, orang perhatian tetap lihat ke Mercy. Ya, ibaratnya seperti itu. Artinya
dia punya kualitas, dan jangan lupa Messi itu dia cerdasnya luar biasa. Dia pemain yang jarang bergerak, dia lebih banyak berjalan di lapangan sih, tapi dia membaca momen. Reading the game-nya sangat luar biasa, dan dia hanya menunggu. Agak berbahaya kalau misalnya membiarkan Messi masuk ke kotak 16 penalti atau 16 pertahanan lawan, karena shooting kaki kirinya, skill bolanya juga luar biasa, dan saya kira Deschamps punya pilihan taktikal untuk mengisolasi Messi. Kalau Messi dimatikan, Argentina punya Julian Alvarez yang anak muda yang sekarang berkembangnya sangat pesat. Jadi saya kira pertandingan nanti malam itu sekali lagi saya bilang, ini apakah kita akan melihat the end of eranya Messi dengan tanpa gelar Piala Dunia, kemudian akan ada nomor 10 baru yang legendaris meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Maradona, Modric, kemudian Messi, dan itu ada di Kylian Mbappe. Jadi saya lihat pertandingannya akan sangat ketat, dan hal-hal kecil, kesalahan-kesalahan kecil itu akan mengubah pertandingan. Baik Deschamps maupun Scaloni tentunya punya skema untuk ya Argentina memikirkan untuk mematikan Mbappe, tapi jangan lupa ada Giroud dan juga ada Dembele. Kemudian ada Tchouaméni yang sudah bikin gol sejauh ini. Di kubu Argentina juga kalau Messi dimatikan kemudian Anda membiarkan Julian Alvarez bergerak bebas, itu juga sama berbahayanya. Jadi saya lihat pertandingan akan imbang, dan kemenangan akan ditentukan oleh detail yang kecil, oleh detail-detail yang kecil. Misalnya kesalahan elementer di sektor pertahanan, atau ada space yang kosong yang dibiarkan untuk dieksploitasi baik oleh Messi atau Mbappe. Saya kira itu, Bung Davi. Iya, artinya bahwa jika pertandingan akan berjalan secara ketat, apakah ada potensi terjadinya proses adu penalti, apa enggak? Oh, ini partai final. Di partai final tujuan setiap tim hanya satu, memenangkan pertandingan apapun caranya. Jika opsi perpanjangan waktu itu lewat adu penalti, saya kira itu juga salah satu pilihan. Tapi saya kira Deschamps maupun Scaloni menghindari skema itu. Artinya kita sebagai penonton, penikmat sepak bola sangat berharap kedua tim bermain dengan menyerang, ofensif. Jadi tidak menunggu kemudian memegang bola di area pertandingan sendiri, passing, kemudian hanya menunggu lawan untuk keluar untuk membangun serangan. Tapi saya kira akan sangat menarik karena kedua tim ini punya catatan gol yang lumayan bagus, tertinggi selama di Prancis ya, di Qatar ini. 12 dari 13 kali mereka membobol gawang lawan, dan kalau kita lihat pencetak golnya akan juga jadi rebutan sebentar siapa top skor sebenarnya untuk Qatar. Messi dan Mbappe punya gol yang sama 5. Kemudian di bawahnya ada Julian Alvarez dan juga ada Oliver Giroud. Sehingga saya kira saya beberapa hari lalu diwawancara oleh Pro 3 RI Jakarta tentang peluang top skor. Saya menjagokan Giroud untuk jadi top skor di Qatar 2022 ini karena Giroud ujung tombak murni, satu-satunya penyerang murni yang ada di partai final ini hanya Giroud, Oliver Giroud, dan Messi bukan penyerang, Mbappe juga bukan penyerang, mereka lebih beroperasi di tengah dan di sektor sayap, sehingga pertarungannya ya kita berharap kedua tim akan bermain terbuka lah, karena ini partai final dan Qatar 2022 tahun ini Piala Dunia yang penuh disrupsi, kegembiraan ada di mana-mana, mengejutkan Maroko sampai ke partai semifinal, kemudian ada isu LGBT, ada isu Palestina misalnya yang tidak bisa diapa-apain oleh FIFA. Selama ini kan FIFA selalu itu tuh getol kalau misalnya isu Palestina diangkat lewat sepak bola. Kita tahu 2016 Glasgow Celtic di Skotlandia itu didenda lumayan besar karena supporternya mengibarkan bendera Palestina. Tapi ini kan nyanyian Palestina, Free Palestine, kemudian benderanya dikibarkan oleh supporter, oleh pemain timnas, dan FIFA tidak bisa bikin apa-apa. Saya kira ini sebuah perkembangan yang justru kita akan sambut dengan gembira, dan karena itu kita berharap final nanti malam itu hasilnya bukan anti football ya, bukan anti sepak bola, tapi mudah-mudahan itu final yang ideal seperti Pak Yanto tadi bilang dan berakhir dengan kegembiraan. Kita akan mengenang Qatar 2022 dengan sebuah kegembiraan karena memang kedua tim bermain sangat saling menyerang, Bung Davi. Iya, Bung Asgar, ini berkaitan dengan isu-isu yang berembus di media sosial. Ada juga seperti Zlatan Ibrahimovic yang mengatakan bahwa serahkan saja Piala Dunia kepada Lionel Messi karena ada indikasi-indikasi bahwa Messi ini dianak emaskan oleh FIFA. Apakah Anda punya pendapat yang sama ataukah pendapat lain, Abang enggak?
Bahwa isu seperti itu berkembang, saya kira itu bagian dari sepak bola. Saya kira itu biasalah di setiap ajang Piala Dunia kontroversi selalu muncul. Paling tidak saya ingin menegaskan bahwa kalaupun Argentina nanti malam juara, kita harus menghargai kehebatan seorang Lionel Messi. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau Argentina akan gagal meraih Piala Dunia malam ini, berarti kita akan berduka sama seperti kegagalan Cristiano Ronaldo. Artinya Messi dengan Ronaldo ini harus diakui di abad 20 ini dua orang pesepak bola yang belum ada lawannya sampai sekarang. Dan kalau misalnya nanti malam Messi berakhir dengan sebuah ending yang menyedihkan, saya kira kita akan menanti kiprah dan publik sepak bola dunia akan menyambut datangnya seorang bintang baru, Kylian Mbappe. Bung Hasbi tadi bilang betul, 4 tahun lalu di usia 19 tahun itu dia juara bersama Prancis dan bikin 4 gol. Di Piala Dunia Qatar ini dia sudah 5 gol. Artinya Mbappe yang dengan usia 23 tahun, dia masih punya peluang untuk bermain di 2 kali Piala Dunia, dan itu artinya rekor gol terbanyak di Piala Dunia yang masih dipegang oleh Miroslav Klose dengan 13 gol. Saya kira peluang sangat besar untuk dipecahkan oleh Mbappe. Itu hal-hal menarik. Jadi kalau misalnya ada anomali, ada sindiran, ada bahwa Argentina dibantu oleh wasit, saya kira itu bagian dari kegembiraan sepak bola, bahwa di mana-mana selalu ada skandal-skandal seperti itu. Tapi saya yakin tidak akan terbukti karena kita tahu Qatar 2022 ini selain ada 12 kamera mengawasi, kemudian bolanya itu menggunakan panel khusus untuk membantu petugas VAR di room VAR untuk menganalisa dan membantu keputusan wasit, sehingga skandal-skandal seperti itu saya kira akan tidak terjadi. Kalaupun terjadi, saya kira itu akan sangat memalukan bagi karir seorang Lionel Messi dan timnas Argentina. Jadi saya kira Argentina juga nanti malam bermain untuk membuktikan dirinya bahwa mereka memang pantas berada di final dan pantas juara dengan jerih payah yang dilakukan setelah kalah dari Arab Saudi, kemudian bangkit, mencoba memotivasi, dan sekali lagi ini Piala Dunia terakhir untuk seorang mega bintang Lionel Messi. Karena itu seluruh skuad Argentina saya yakin akan bermain untuk memberikan yang terbaik bagi Messi. Bung Davis, seperti itu. Iya, Abangga, untuk kedua sektor penjaga gawang, kita tahu bahwa Emiliano Martinez ini ketika membela negara, dia semangatnya luar biasa, dia menjadi ikon juga, menjadi bintang. Sementara di sisi Prancis ada Hugo Lloris. Anda melihat kedua penjaga gawang ini apakah akan bisa berpotensi menjadi pahlawan bagi kedua timnya, Abangga? Ya, untuk tim yang bermain sangat ofensif seperti bermain terbuka seperti Argentina dan Prancis, saya kira kuncinya ada juga di penjaga gawang. Boleh dikata menurut saya Qatar 2022 ini adalah era penjaga gawang, karena di 4 tim finalis kita tahu Kroasia punya Dominik Livakovic, kemudian di Maroko ada Yoksane Bono yang bermain sangat impresif luar biasa, dan Lloris juga berjasa besar untuk mengantar Prancis karena dia bikin 6 save ketika partai semifinal. Demikian juga dengan Emiliano Martinez di kubu Argentina, sehingga nanti kita akan lihat head to headnya. Kalau misalnya pertandingan harus berakhir dengan adu penalti, saya kira itu kuasa mutlak akan berada di penjaga gawang untuk kita menantikan save-nya untuk menentukan juara. Tapi dalam open the game, open play yang akan berlangsung, saya kira penjaga gawang jadi salah satu sektor yang apalagi mereka harus menghadapi Messi, menghadapi Mbappe. Saya kira perannya sangat vital untuk menentukan hasil pertandingan final nanti malam. Baik Hugo Lloris maupun Lloris punya pengalaman. Jangan lupa 4 tahun lalu dia bawa Prancis juara, dan kali ini dia masih bermain di level tertinggi menurut saya. Emiliano Martinez 4 tahun lalu masih cadangan, dan kali ini dia ingin membuktikan dirinya bahwa dia adalah penjaga gawang yang benar-benar terpilih oleh Scaloni karena memang kualitas yang demikian bagus ketika dia membela Aston Villa di Premier League. Ya, Abangga, di setiap edisi Piala Dunia penjaga gawang terbaik biasanya ditentukan oleh tim yang berlaga di final. Apakah di Piala Dunia Qatar ini ada kans untuk Yasin Bono dari Maroko dan juga Livakovic dari Kroasia untuk bisa menjadi penjaga gawang terbaik? Kalau saya peluangnya lebih kepada Livakovic ya, karena biar bagaimanapun mereka meraih tempat ketiga semalam dengan mengalahkan Maroko, dan dia pemain yang luar biasa. Salah satu partai sensasional menurut saya itu ketika Kroasia berhadapan dengan Brasil. Kita tahu secara statistik Brasil punya 21 tembakan, kemudian 11 shot on target, artinya 11 itu kalau tidak dihalau oleh Livakovic itu akan berakhir gol. Dan di partai itu Livakovic membuat 11 save.
termasuk satu save ketika dia menggagalkan penalti di adu penalti. Sehingga saya kira ini Qatar ini juga memunculkan eranya penjaga-penjaga gawang terbaik, dan saya kira kalau misalnya harus memilih, secara pribadi saya lebih memilih Dominik Livakovic dari Kroasia sebagai penjaga gawang terbaik untuk Qatar 2022. Baik, baik. Bangga, Anda masih bersama kami, masih akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan di ujung acara ini. Kalau tadi Pak Kepsta, Pak Yanto, Abangga sudah membeberkan calon penjaga gawang terbaik. Kalau Anda lihat dari perhelatan Piala Dunia kali ini, kira-kira pemain terbaiknya ditentukan oleh dua finalis ataukah ada pemain dari dua perebutan tempat ketiga? Ya, jadi dalam penentuan pemain terbaik itu biasanya standarnya bagaimana prosentase dia membawa timnya menjadi juara. Ya, itu pertama. Yang kedua juga dia bermain selama permainan itu tidak pernah mendapat kartu kuning ataupun pelanggaran lain. Dan yang terakhir tentu dia punya kemampuan untuk menciptakan gol. Jadi kalau saya lihat pemain terbaik ini saat ini mungkin hanya tinggal ada dua kesempatan dari antara Argentina dengan dari Prancis. Nah, yang paling menentukan artinya, yang paling punya peluang ini kemungkinan antara Lionel Messi dengan Kylian Mbappe. Kalau pada partai final nanti dia akan menjadi penentu atau katakanlah punya andil besar membawa timnya untuk tampil sebagai juara, Bung Davi. Biasanya seperti itu pemilihan pemain terbaik. Karena memang pemain terbaik itu berbeda dengan misalnya pencetak gol terbanyak atau yang lainnya, atau juga pemain fair play dan sebagainya. Tapi kalau pemain terbaik biasanya itu selalu pemain-pemain yang punya andil besar dan memang dia punya prestasi dalam menciptakan gol. Saya pikir dua pemain antara Lionel Messi dan Mbappe, siapa nanti yang juara itulah mungkin yang akan bisa membawa gelar sebagai pemain terbaik. Baik, Abangga, apakah ini juga akan menjadi panggung pemain terbaik untuk Messi dan juga Mbappe, ataukah Giroud bisa keluar sebagai pemain terbaik? Ya, saya kira kita belajar dari dua seri Piala Dunia terakhir ya. Di Brasil 2014 itu FIFA secara mengejutkan menurut saya memberikan hadiah hiburan kepada Lionel Messi sebagai pemain terbaik karena ketika Argentina kalah dari Jerman di final ya. Itu terulang juga di 2018 ketika Luka Modric itu diberi hadiah FIFA sebagai pemain terbaik setelah mereka kalah dari Prancis. Artinya peluang pemain terbaik menurut saya terbuka untuk dua tim finalis maupun juga bisa datang dari tim yang lain, tapi biasanya memang selalu diambil dari tim finalis. Dan karena itu kita melihatlah nanti sebentar malam, menurut Pak Yanto benar saya sependapat, siapa pemain yang memberi kontribusi, yang merubah hasil pertandingan, yang menentukan jalannya pertandingan untuk kemenangan timnya nanti malam, itu akan berbesar peluangnya untuk jadi pemain terbaik. Bisa Lionel Messi, bisa juga siapa Mbappe, dan bisa juga Giroud. Dan selain itu juga ada juga yang most player ya, untuk pemain muda terbaik. Ada beberapa pemain muda yang sekarang jadi bintang di Qatar 2022 kali ini, dan saya berharap itu akan jadi sesuatu yang sangat ideal bagi penghargaan yang diberikan oleh FIFA. Demikian Bung Davi. Baik, terima kasih Abangga. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir. Kalau saya tanya ke Bung Bices sudah pasti Mbappe yang jadi pemain terbaik, Bung Bices ya. Oke. Saya kembali ke Pak Yanto. Ini ada pertanyaan dari pendengar di YouTube yang kebetulan dikirim ke saya juga. Bung Sofian Togubu langsung dari Tidore Kepulauan. Ia menanyakan seperti ini, mungkin andil dari Piala Dunia terhadap persepakbolaan tanah air. Pak Yanto, olahraga sepak bola ini sangat digemari masyarakat di Maluku Utara, dan momentum Piala Dunia 2022 Qatar ini ada aturan-aturan terbaru yang ditetapkan oleh FIFA pada pertandingan Piala Dunia itu. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pelatih sepak bola di Indonesia secara nasional nanti
untuk tingkat daerah mungkin Abang Gak bisa menjawab, agar tidak sekedar menjadi seorang pengamat atau penonton saja tanpa memetik pesan di Piala Dunia kali ini. Mungkin secara nasional Pak Yanto sebagai reporter olahraga bisa menjawab. Baik, momentum Piala Dunia setiap kali digelar atau setiap kali dilaksanakan ini menjadi sebuah euforia yang luar biasa ya bagi penggemar sepak bola, dan efek yang terjadi ini bukan hanya persoalan menonton sepak bola, bermain sepak bola, tetapi juga pemberdayaan ekonomi luar biasa. Bisa kita bayangkan, mungkin ini kita hanya mencontohkan saja, barangkali berapa omset pedagang-pedagang kostum yang ada di Maluku Utara ini, pendapatannya luar biasa karena banyak penjualan kostum-kostum kebanggaan seperti Argentina, Brasil. Mungkin di Maluku Utara ini yang paling banyak adalah fans Argentina dan Brasil. Nah, belum lagi bendera-bendera yang terjual, luar biasa. Nah, kemudian apakah ada dampaknya terhadap persepak bola nasional? Secara euforia saya kira ini ada. Ya, secara euforia ada. Nah, kemudian bagaimana langkah yang harus dilakukan PSSI atau di sini Asprop misalnya? Ya, ini tentu harus melakukan pembinaan, dan memang untuk melahirkan seorang pemain itu tidak mudah karena perlu proses panjang, dan sistem pembinaan sepak bola di tanah air kita memang belum sebaik di negara-negara lain. Nah, terkadang masih ada persoalan-persoalan di dalam yang bersifat non teknis. Tapi jujur saya katakan Bapak Ibu sekalian, pendengar di seluruh penjuru tanah air maupun penonton, bahwa terkadang kita suka berpikir dengan mudah, apa tidak mampu penduduk kita sebesar ini hampir 200 juta untuk mencari 11 pemain yang potensial. Dalam perspektif pandangan dan ramalan itu sangat mudah, tetapi ternyata di lapangan tidak mudah. Karena ternyata untuk menjadi seorang atlet yang berkaliber dunia itu tidak cukup dengan berlatih, tetapi juga ada di sana yang namanya IQ, intelligent quality. Jujur mohon maaf saya katakan, pemain-pemain sepak bola kita ini masih untuk kategori sepak bola ini masih di bawah olahraga-olahraga yang lain. Oleh karena itu tentu dukungan, supporting dari masyarakat ekonomi menengah ke atas ini harus ikut, dan saat ini sudah mulai. Jadi sepak bola hanya tidak digandrungi artinya orang-orang yang dalam tanda petik masyarakat kita yang di pedesaan, di kampung-kampung, tetapi sekarang ini atmosfer untuk belajar sepak bola, bermain sepak bola itu sudah merambah ke masyarakat kota. Kenapa? Karena efeknya sebetulnya melalui olahraga, melalui sepak bola ini akan membangun generasi yang lebih baik, generasi yang sehat, generasi yang punya karakter, dan generasi yang punya harapan masa depan. Nah, masyarakat di kota saat ini sudah beralih pemikirannya, ketimbang anak-anak itu harus bergaul kepada hal-hal yang negatif, lebih baik dia ikut bergabung dalam permainan sepak bola, olahraga atau yang lainnya. Nah, ini memang perlu kerja keras dalam arti membina olahraga itu secara berjenjang dari daerah sampai ke pusat. Nah, persoalannya sekarang adalah memang dilema. Jujur dulu ketika olahraga sepak bola ini berada di perserikatan, pemerintah daerah proaktif untuk membiayai, untuk mensponsori kegiatan olahraga sepak bola. Ketika sekarang olahraga tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah daerah, maka di daerah-daerah ini akan sangat sulit. Jadi pembinaan sepak bola hanya berharap dari klub-klub sepak bola yang secara notabene, secara fakta di lapangan tidak semua klub-klub itu memiliki anggaran ataupun sponsor yang besar. Oleh karena itu memang ini ada perlu dukungan semua pihak, terutama untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil. Ini memang harus disupport di tingkat-tingkat daerah agar dia bisa menjadi atlet yang potensial, atlet yang berprestasi. Khusus di Maluku Utara, saya kira Maluku Utara punya sejarah besar, dunia sepak bolanya sangat digemari, sangat diminati, dan mungkin sepengetahuan saya dari berbagai daerah, salah satu di Ternate khususnya ini yang luar biasa, ketika ada tim Argentina berhasil menang itu sampai pawai keliling-keliling kota, ini luar biasa. Ini sulit Bapak dan Ibu sekalian didapati di
wilayah-wilayah lain, di pulau-pulau lain, katakanlah di Jawa, Sumatera tidak ada, hanya ada di Maluku Utara. Artinya momen ini sangat pas untuk dijadikan bagaimana kita meningkatkan prestasi olahraga khususnya sepak bola. Dan ini semuanya harus ada kerjasama baik pemerintah daerah, KONI, klub dan juga tentu orang tua. Saya kira itu, Bung Davi. Baik, saya ke Abang Ga dengan pertanyaan yang sama tapi ada tambahan sedikit bahwa kita tahu bahwa Piala Dunia Qatar ini bukan hanya soal sepak bola tapi bagaimana percepatan infrastruktur stadion. Misalnya Qatar membangun stadion yang sangat luar biasa. Apakah ini juga bisa dicontoh oleh minimal kita di Ternate, stadion kebanggaan kita Gelora Kiai yang mungkin sampai saat ini kita tahu seperti apa kondisinya, dan momentum Piala Dunia apakah ini harus diambil hal-hal positifnya bagi persepak bolaan kita di daerah ini, Abang Ga? Silakan. Ya, sebelum saya sampai ke aspek lokal ya, Bung Davi, dalam beberapa catatan saya setuju dengan Pak Yanto. Jadi ada beberapa pelajaran berharga yang kita dapat dari Qatar. Yang pertama adalah kualitas pelatih ya. Kita lihat 8 besar di Qatar itu seluruhnya adalah local pride. Artinya pelatih-pelatih, bahkan 4 besar sampai ke partai final itu pelatih lokal. Deskam, kemudian Scaloni, kemudian ada Zlatko Zalik, kemudian ada Walid Regragui di Kubi Maroko, itu pelatih lokal. Artinya kepercayaan terhadap kualitas pelatih-pelatih lokal itu menunjukkan kualitas sepak bola sebuah negara. Kemudian yang kedua adalah konsistensi untuk bermain. Di awal tadi saya bilang mengapa Prancis begitu konsisten bermain meskipun dia sempat kalah dari Tunisia, tapi dia konsisten. Deskam itu konsisten dengan pola 4-2-1-3. Jadi skema itu dia pertahankan dan dia merekrut pemain sesuai skema. Kemudian yang menarik juga di kubu Argentina, Scaloni itu dia selalu merubah skema bermain. Dia kadang-kadang 4-3-3, kadang-kadang 4-4-2, bahkan dia pernah bermain dengan 3-5-2 ketika melawan Australia. Artinya dia menyesuaikan, membaca kemampuan lawan untuk menyesuaikan kekuatan timnya untuk mengantisipasi, dan itu sukses. Jadi saya kira pelatih-pelatih lokal di Ternate, kemudian di Maluku Utara, pelatih-pelatih SSB saya kira punya ruang untuk belajar, bisa melihat pertandingan, rekaman pertandingan, kemudian menganalisanya, pergerakan pemain, skema pemain, apa yang diinstruksikan oleh pelatih itu terbaca secara tuntas, sehingga ini pelajaran yang bisa kita petik. Yang kedua, kita bicara tentang sukses Maroko. Saya kira banyak orang kaget ketika Maroko sampai ke semifinal keempat besar Piala Dunia. Menurut saya biasa saja, karena 11 starting 11 yang dipakai oleh Walid Regragui selama Qatar 2022 itu seluruhnya adalah pemain internasional. Maksud saya seluruhnya adalah pemain yang datang dari 5 liga top Eropa. Mulai dari kiper sampai strikernya itu kan bermain di Sevilla, kemudian ada back kirinya bermain di Munchen, kemudian duet center backnya juga bermain di Liga Eropa, ada yang bermain di Belanda, ada yang bermain di Inggris. Dan itu artinya kalau ke depan kita ingin timnas Indonesia itu kualitasnya meningkat, federasi harus mengirim sebanyak mungkin pemain muda kita untuk bermain di liga-liga top di Eropa. Taruhlah sekarang kita memetik hasilnya, kita lihat kualitasnya Egy, kemudian Witan, itu akan berbeda jauh sekali dengan kualitas teman-teman yang bermain untuk Liga 1 ketika mereka berkompetisi dengan timnas dari negara lain. Itu kualitasnya akan kelihatan, karena semakin bagus pemain kita yang bermain di luar negeri, itu impactnya akan besar untuk timnas. Mereka akan dapat aspek ilmunya, kemudian mentalitas yang paling penting akan merubah mindset bermain untuk bagaimana secara profesional dan bermain menurut apa yang mereka miliki dan kemampuan yang diarahkan oleh pelatih. Terkait dengan situasi di Maluku Utara dan Ternate, Bung Davi, saya ingin bilang begini, bahwa ada beberapa langkah yang mungkin Bung Hasbi juga tahu selaku Esko Asprof PSSI. Kami sekarang lagi negosiasi untuk menghadirkan tim Liga 2 di Maluku Utara, kemudian infrastruktur Stadion Gelora. Seminggu lalu saya bertemu dengan Pak Wali Kota Ternate, Pak Tauhid Sulaiman, bicara kemungkinan kami akan mengambil alih pengolahan Stadion Gelora, kami perbaiki infrastrukturnya dengan sistem pemanfaatan aset daerah, dan itu ada di regulasi yang diatur oleh Permendagri tentang pengelolaan aset daerah, dan kalau itu diberikan otoritas kepada kami, kita akan perbaiki. Kemudian stadion itu kan kita jadikan home base untuk tim Liga 2 tahun depan, insya Allah akan Maluku Utara. Ini bagian dari tanggung jawab sosial sih sebenarnya, karena kita lihat Maluku Utara ini kan anomalinya sangat tinggi. Kita punya banyak sekali pemain-pemain muda mulai dari level SSB sampai ke U17. Namun karena tidak ada tim profesional di sana, di atasnya mereka akhirnya dibuang. Agak heran misalnya kalau Anda bandingkan, misalnya saya mengambil contoh di mana-mana saya selalu bilang Madura.
Madura itu kan dari dulu selama sejarah sepak bola Indonesia mereka tidak pernah punya pemain, tidak pernah punya klub, tapi mereka bisa ada tim dengan orientasi bisnis yang sangat besar. Ada Madura United di sana, dan salah satu pengeluaran terbesar dari Madura United itu adalah membeli pemain. Kita di Maluku Utara ini kan tidak akan membeli pemain. Mungkin kontraknya ada, tapi tidak akan semahal ketika kita merekrut pemain dari daerah lain. Artinya potensi kita ada, kemudian pasar kita sangat luas. Sepak bola di Maluku Utara itu menurut saya levelnya itu di bawah agama lah. Kalau misalnya mayoritas Islam, ya setelah Islam sepak bola fanatismenya ya, tidak ada yang lain. Bung Hasbi tahu itu. Dan ini hal-hal yang mestinya kita manfaatkan untuk ke depan. Yang kita butuh adalah kepedulian, kemudian saling kerjasama, keikhlasan untuk membesarkan sepak bola di Maluku Utara sehingga kita kembali bangga dengan apa yang telah kita capai pada masa lalu, Bung Davi. Baik, terima kasih. Audiens, kita berikan tepuk tangan kepada ketiga narasumber kita. Pendengar dan pemirsa RRI Ternate, kita sudah berada di penghujung acara untuk talk show menanti sang juara Piala Dunia 2022. Namun sebelum kita ke closing statement dari masing-masing narasumber, tidak adil rasanya kalau tadi Pak Yani sudah menyampaikan skor 2-1, tapi Bung Bices tidak bisa memberikan menyampaikan prediksi skornya. Prediksi skor dari Bung Bices nanti malam sebelum ke closing statement. 3-1 untuk Prancis. 3-1 untuk Prancis. Bagaimana pendukung Argen? Setuju? Setuju? Tidak setuju? Waduh, sepertinya agak-agak kurang semangat ini. Jangan sampai ada tanda-tanda tidak baik. Bung Bices, yang pertama dari Anda closing statement soal pertemuan, soal talk show kita hari ini menanti sang juara Piala Dunia 2022. Ya, pertama ingin saya garis bawahi bahwa Piala Dunia tidak sekedar sepak bola, tapi ini adalah pesan universalisme ya, dan kemanusiaan. Perancis sejak awal telah menengungkan tentang liberty, egalitarian sama fraternity, yaitu ada kebebasan, kesetaraan dan keberagaman. Dan Perancis telah menunjukkan itu, bahwa kolaborasi para pemain mantan imigran, orang-orang yang tersisih dan miskin, kemudian berhimpun menjadi sebuah kekuatan besar yang dahsyat. Oleh karena itu ini pesan bagi kita semua bahwa belajar dari Perancis adalah ya, bahwa seterpuruk apapun kita, semiskin apapun kita, ya, dari kelas menengah, dari kelas terbawah sekalipun kita akan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa jika kita mampu berkolaborasi secara baik, memanfaatkan potensi itu secara bagus. Maka apa yang hari ini tersaji oleh tim Perancis itu akan bisa kita ukir, baik di level kita di Maluku Utara maupun di lingkup kita pribadi masing-masing. Itu pesannya pertama bagi saya. Yang kedua, kemenangan Perancis bagi saya bukan sekedar hanya kemenangan sepak bola, tapi ini adalah kemenangan kesetaraan. Ya. Bahwa kalau di Eropa masih ada perkembangan. Kenapa saya mendukung Perancis sekarang ini ya? Di Eropa berkembang Islamofobia, ya. Jadi ada ketakutan, ada gosip seolah-olah Islam itu teroris dan seterusnya. Ada anti imigran. Prancis justru mengkolaborasi antara pemain Muslim. Upamecano, Ibrahim Konate, Yusuf Fofana, Dembele, bahkan Mbappe, ibunya adalah Jajair dan seterusnya. Kalau ada Pogba, ada Kante, ya, ada Benzema. Nah, ini pemain top Prancis yang semuanya Muslim, ya, dan mereka semuanya imigran, ya. Saya kira fans saya ke Prancis itu adalah ada pesan tadi liberty, egalite dan seterusnya, ya. Nah, kalau misalnya ke Argentina, saya kira hari ini Argentina sebagai negara terpuruk hari ini, ya. Kalau Anda buka report ekonomi misalnya, Argentina sekarang adalah negara yang terpuruk di Latin hari ini. Inflasinya mencapai 100%, kemiskinannya cukup tinggi, pengangguran cukup tinggi. Oleh karena itu kemenangan Argentina menurut para pakar menjadi obat bagi mereka yang terpuruk di sana. Tetapi saya sebagai sebagai orang yang fans Prancis tentu tidak berharap itu terjadi, ya. Ya, saya berharap bahwa Mbappe, Giroud, Dembele dan kawan-kawan akan mengukir sejarah baru. Dan saya kira malam nanti sejarah Prancis akan memecahkan sejarah kebuntuan 60 tahun menjadi tim yang memenangkan 2 kali pertandingan secara berturut-turut. Dan Messi
Dan Messi, bagi saya, Messi cukup menjadi idola, tapi dia tidak ditakdirkan untuk menjadi juara. Luar biasa ini kata Bung Beces. Messi cukup menjadi idola tapi tidak ditakdirkan menjadi juara. Pernyataan ini saya rasa bisa membuat fans-fans Brasil yang ada di sana pindah ke Prancis ini. Oke, berikutnya closing statement dari Pak Yanto. Silakan Pak. Ya, jadi saya melihat dari sisi kualitas pemain dan kualitas tim, juga pengalaman dan kematangan para pemain. Jadi saya tidak memprediksi angka siapa ya berapa skor, tetapi hati kecil saya kok saya tetap ke Argentina ya. 55-45 untuk Argentina. Tetapi kalau nanti terjadi perpanjangan waktu 2 kali 45 menit adu penalti, saya melihat peluang Argentina juga semakin besar karena di periode ini dia sudah punya pengalaman adu penalti dengan Belanda. Tapi di luar adu penalti saya tetap menjagokan Argentina 55-45 untuk Argentina. Baik, terima kasih Pak Yanto. Dan berikutnya closing statement dari Bung Asgar Saleh. Silakan, Abang Ga. Iya, Bung Davi, saya berharap partai final nanti itu tidak ada tim yang sudah mencapai puncak. Dalam sepak bola itu begini, untuk sebuah turnamen dengan 8, 6, atau 7 kali bermain, itu pelatih selalu hati-hati dia mengatur performa tim. Artinya dia ingin ketika partai final timnya bermain di level yang paling puncak. Kita tahu 4 tahun lalu orang kaget dengan kemunculan Kroasia di final ketika dia menentang Prancis, tapi hasilnya kan mengecewakan karena dia kalah 3-0 dari Prancis. Dan kadang-kadang sepak bola seperti itu, bahwa aspek statistik, analisa berbagai pandit dan menyebut aspek statistik itu jadi ukuran, tapi di partai final level permainannya beda. Itu tekanannya sangat besar dan saya kira sekali lagi kita berharap pertandingan nanti itu menurut saya open play-nya akan muncul, bukan kedua tim saling menunggu misalnya berhati-hati untuk memulai serangan kemudian nanti memanfaatkan serangan balik. Itu sepak bola yang tidak lagi atraktif dan itu tidak akan menarik. Kita berharap ini dua tim terbaik dan mudah-mudahan final nanti final yang ideal. Kalau harus memilih, saya tidak akan memilih karena memang dari awal saya tidak menjadi pendukung dari Argentina maupun Prancis. Saya konsisten dengan Jerman dan kalau misalnya kedua tim harus juara misalnya, toh mereka bintangnya masih 3 di bawah level Jerman kan, jadi baru dapat 3. Tapi bukan itu soalnya. Saya kira Qatar itu mengajarkan ada satu hal yang menurut saya penting untuk diingat oleh semua orang, bahwa ketika awal-awal teknologi masuk, kemudian ada VAR yang demikian konsisten, ada regulasi yang tegas diatur dan sebagainya, orang merasa bahwa sepak bola itu seperti kita bermain game online, seperti kita bermain PUBG ya, seperti kita bermain PlayStation, jadi seluruhnya nanti diarahkan dengan sistem robotik. Tapi kemunculan Maroko dengan sisi humanismenya, bagaimana ketika Hakimi selesai pertandingan dia mendatangi ibunya, mencium keningnya, berdoa bersama. Saya kira ini hal-hal yang hilang. Bahkan saya tertarik dengan sebuah pernyataan dari ada seorang wartawan Jerman yang menyebut bahwa mengapa Maroko begitu diidolakan oleh seluruh orang di dunia, karena ketika timnya menang, mereka mendatangi orang tua, mendatangi keluarga, memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ini berbeda dengan pemain-pemain umumnya di Eropa, bahwa ketika mereka menang ya mereka mendatangi kekasihnya, mencium kekasihnya, dan itu sisi humanis yang dimunculkan kembali oleh Maroko. Ini yang membuat Qatar 2022 menarik. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Bung Hasbi tadi bilang bahwa semangatnya itu universalis, memang benar bahwa sepak bola itu universal. Kalau Anda melihat poster kedua tim ya, ketika laga semifinal antara Prancis dan Maroko misalnya, kalau tidak ditulis namanya, orang akan menyangka bahwa timnas Maroko itu adalah timnas Prancis karena seluruhnya berkulit putih. Kemudian timnas Prancis itu justru hampir sebagian pemain yang diturunkan oleh Deschamps itu berkulit hitam. Jadi asosiasi orang dari Afrika itu terbantahkan dengan apa yang terjadi di Qatar. Karena itu kalau misalnya nanti malam kita tentunya berharap ada sepak bola atraktif, sepak bola menghibur, dan kalaupun harus siapa yang menang, saya kira sepak bola yang menang, kemanusiaan yang menang, kegembiraan orang di seluruh dunia yang akan menang, terutama kita di Ternate tertekan karena Covid, biaya hidup mahal dan sebagainya. Meskipun di luar sana orang menyebut kita provinsi paling bahagia, tapi buktinya kan kita tetap susah hidup di Maluku Utara.
Karena itu kalau orang merayakan kegembiraan ketika fans turun ke jalan berpawai, saya kira itu bagian dari meluapkan emosional mereka ketika mereka terjebak dalam situasi-situasi yang sulit selama ini dalam hidup. Saya kira sekali lagi saya berharap nanti malam pertandingannya akan berjalan menarik, dan menurut saya Argentina dan Prancis sama-sama punya peluang. Prancis akan bikin sejarah kalau mereka back to back sebagai juara setelah berhasil di tahun 58 dan 62 menjadi juara. Dan kalau misalnya Argentina jadi juara sebentar, juaranya hanya untuk seorang Lionel Messi. Mungkin itu Bang Davi. Baik, terima kasih Bung Pak Yanto, Asgar terima kasih Saleh. Bung Hasbi, terima kasih teman-teman di studio, terima kasih banyak untuk seluruh yang sudah bergabung dan Baik, terima kasih Bung Asgar Saleh yang jauh-jauh dari Jakarta memberikan paparan komentarnya. Tapi sebelum kita akhiri talkshow kita pagi hari ini, kita akan coba dengarkan tak lengkap rasanya Pak Yanto sebagai reporter olahraga senior tidak memberikan amatan sepak bola, Pak. Sebut saja saat ini Persib Bandung melawan Persipura, Pak. Kita dengarkan sama-sama. Nanti di saat golnya kalian semua teriak gol ya. Siap. Jadi ini reporter olahraga senior, tentunya kita akan dengarkan secara langsung. Silakan Pak Yanto. Ya, saya cuma mengilustrasikan pertandingan malam nanti antara Argentina dengan Prancis ya. Ini pertandingan yang luar biasa. Saya akan ilustrasikan, tetapi saya tidak membuatkan skor karena ini bahaya nanti ya. Baik, saudara-saudara Pergar, selamat malam seluruh penjuru tanah air. Malam ini kita menyaksikan pertandingan yang luar biasa antara Prancis dengan Argentina di babak final Piala Dunia 2022. Penjaga gawang Prancis Hugo Lloris permainkan bola, kirimkan ke depan, yang dituju adalah di sana pemain Gerrard berikan ke depan, pendek saja kepada Mbappe, tarik lagi ke belakang. Ada Antonio Griezmann mencoba menggiring bola cepat, tetapi dihadang di tengah jalan saudara-saudara oleh pemain belakang Argentina. Ada Ronaldo Martinez mencoba menggiring bola, teruskan cepat dia melewati garis tengah, sudah ampan kepada Maria teruskan kepada Messi umpan dari kotak kecil, lepas tembakan ke bawah. Ternyata tembakan Lionel Messi saudara masih di atas mister gawang Hugo Lloris, dengan demikian gagal, dengan demikian tetap kedudukan 0-0. Sampai jumpa pada pertandingan malam nanti di arena Piala Dunia 2002 tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih Pak Yanto Prawiro Negoro, reporter olahraga senior RRI. Terima kasih Bung Hasbi Yusuf, fans Prancis Kota Ternate. Terima kasih juga untuk Bung Asgar Saleh yang telah bergabung dengan kami via Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa dari kampus Wiratama yang sudah hadir sebagai audiens dalam talkshow kita pagi hari ini. Sukses untuk kita semua. Saya Davi Babas sebagai host, sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam olahraga.